Oke, assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam ya Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat bro. Jadi hari ini Bapak rencananya mengadakan coaching ya bersama Ibu Reni ya Pak ya, benar Pak? Benar sekali. Ya. Jadi dalam kompetensi melakukan coaching ini kan ada 3. Nah, ada present, yang kedua Bapak di percakapan nanti, bagaimana Bapak mendengarkan aktif, juga Bapak nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot kepada Ibu Reni. Nah, dari ketiga kompetensi itu, kompetensi apa yang Bapak akan kembangkan nih di coaching nanti, di percakapan nanti? Baik Ibu, terima kasih. Benar sekali. Sebelumnya saya dapat konfirmasi kepada dari Ibu ini bahwa kami akan melakukan bersama tentang permasalahan yang terjadi pada diri beliau dalam proses pembelajaran Indonesia. Nah, jadi 3 kompetensi tadi rencana saya yang lebih saya perhatikan itu nanti Bu. Karena di sini nanti saya akan lebih seperti pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa kompetensi lain bisa mengiringi. Jadi saya lebih ke masalah nanti lebih ke supaya nanti yang 2 kompetensi nanti bisa terpenuhi dalam prosesnya nantinya. Itu harus. Nanti saya sebagai pengamat akan mengamati bagaimana kelancaran Bapak nanti dalam kegiatan coaching nanti ya. Jadi sebelum kita mulai coaching, indikator apa nanti yang tujuan dari apa yang ingin Bapak capai setelah mengadakan coaching nanti? Salah satu tujuannya pada coaching kami kepada Bu Reni, ada perubahan dalam hal sini, perubahan dalam mindset dari siswa untuk Bu Reni sendiri dalam proses pembelajaran nanti, bahwa belajar itu harus berpusat pada studi ini, intinya seperti itu Bu. Mungkin ada nanti yang lainnya mungkin dari harapan juga dari Bu Reni yang nanti bisa menjadi tujuan saya juga dalam prosesnya. Tapi harapan pertama saya, tujuan saya, apa yang kami diskusikan nanti ya muat ke peserta didik kita, membangun kepercayaan pada Bu Reni dan anak lebih terbangun atas apa yang Bu Reni berbuat dalam. Kayaknya Bapak sudah siap untuk melakukan coaching ya Pak ya? Siap. Nah, silakan Pak, lakukan coachingnya. Saya akan mengamati Bapak dalam kegiatan coaching ini ya Pak ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bu Reni. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah hari ini baik Pak. Alhamdulillah. Tapi sebetulnya alhamdulillah Ibu ini ada sesuatu yang mengganjal pemikiran Ibu. Apa yang mungkin ada yang perlu Ibu kita sharing bersama dan kita diskusikan bersama. Keseharian Ibu itu ada apa? Tapi saya di sini lebih fokuskan kita lebih ke pembahasan sifatnya ke peserta didik kita Bu ya di lapangan. Karena bagaimanapun setiap kita tuh pasti punya masalah, tapi yang kita diskusikan hari ini sesuai dengan profesi kita lebih ke peserta didik kita dan proses pembelajaran kita. Nah, mungkin ada yang perlu disampaikan? Benar sekali Pak. Jadi akhir-akhir ini Pak, saya merasakan, saya melihat siswa saya itu bosan gitu mengikuti pembelajaran dengan saya gitu ya. Jadi saya itu kan ada mata pelajaran saya tuh durasinya kan lama tuh Pak. Iya, 4 jam, ada yang 6 jam. Jadi akhir-akhir ini siswa saya tuh bosan, kemudian nggak fokus dia Pak ketika mengikuti pembelajaran dengan saya. Siap, terima kasih Bu. Nah, berarti permasalahan itu tadi siswa merasa bosan gitu ya, merasa bosan karena dalam proses pembelajaran itu Ibu mewajibkan diwajibkan untuk memenuhi JP-nya 4 jam. Iya Pak. Sementara kita tidak tahu, kita dituntut atas aturan yang ada. Mereka kan bagaimana proses pembelajaran itu cepat selesai dan menyenangkan bagi mereka. Nah, di sini seperti informasi yang saya terima dari Ibu kan mungkin lebih banyak di luar biasanya. Iya, keterampilan di luar Pak. Praktek di luar. Tapi pas di dalam di kelas Ibu, mereka kurang nyaman sepertinya. Bukan bosan begitu ya. Bosan karena durasi. Iya. Nah, jadi kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan kepada Anda?
Saya ingin gini Pak, saya bercerita dengan Bapak Siap, ini, siap. saya ingin mendapatkan masukan lah dari Bapak, gimana supaya anak-anak saya ini atau siswa saya ini bisa fokus belajar dengan saya di pembelajaran teori gitu Pak. Iya. Karena kan memang teori itu ya di kelas gitu Iya. ya, saya menganggap ya teori itu ya dilaksanakan di kelas, sementara durasinya lama gitu kan. Nah, saya ingin mendapatkan masukan lah dari Bapak, apa yang harus saya lakukan? Baik, terima kasih Ibu. Nah, untuk menyenangkan seseorang individu dengan banyak itu kan sulit tentu. Iya. Nah, di sini posisi Ibu kan bagaimana menyenangkan peserta didik ramai dalam satu ruang. Iya Pak. Mungkin Ibu di situ menemukan beberapa anak yang mungkin sampai tertidur atau mungkin sambil mungkin ngunyah karena merasa lama di kelas Ibu tadi. Iya. Ibu ada tidak membuat apa ya sesuatu yang beda di kelas, mungkin Ibu sendiri dengan speaking, mungkin dengan pemberian kuis-kuis yang di luar konteks pembelajaran, ataupun Ibu pernah tidak membawa peserta didik kita itu berproses meskipun teori Bu, tapi tidak di ruangan. Misalnya Ibu ajak ke teras ataupun tempat baca di sekolah, ada tidak seperti itu? Nah, itulah Pak. Jadi selama ini kan saya sudah mencoba nih ya menerapkan metode pembelajaran dengan apa yang bervariasi gitu ya. Kadang diskusi, kemudian ada tanya jawab, kemudian ada demonstrasi gitu. Kemudian juga diselingi dengan ice breaking gitu kan. Tapi saya lihat anak-anak ini kalau sudah masuk jam ketiga tuh mereka udah nggak fokus lagi gitu Pak. Sepertinya apa yang saya lakukan ini tuh ya nggak ada efeknya sama mereka. Rasa bosan dan nggak fokus itu tetap ada gitu Pak. Baik, terima Iya. kasih. Nah, sebenarnya saya juga perlu ketahui bahwa Ibu dalam proses pembelajaran di kelas Ibu selaku guru kelas atau guru khusus di kelasnya, di kelas Ibu Nabi. Saya guru bidang studi Pak. Guru bidang studi kan? Iya. Ya. Nah, bidang studi kan tentunya anak tidak sewaktu-waktu berjumpa sama Ibu. Iya. Tidak setiap saat. Iya. Nah, tapi kan ada suatu saat yang mereka bertemu dengan Ibu dengan suasana gembira. Dalam Iya. arti tidak ada rasa jenuh. Iya. Mungkin proses di lapangan. Iya. Nah, yang ingin saya bertanya kepada Ibu lebih banyak mana? Dalam proses pembelajaran di kelas tertentu tadi, lebih materi praktek atau materi teori? Iya, Karena di SMK itu porsinya 60-40 Pak. Jadi 60 kita praktek itu di kadang di lapangan, kadang di laboratorium gitu kan. Nah yang 40 ini memang teori Iya. di kelas gitu Iya. Pak. Iya. Nah, berarti kan sudah kita nampak gambarannya. Mereka porsi 60 tadi di lapangan. Iya. Porsi 60. Nah, mereka sudah terbiasa dengan porsi itu. Iya. Nah, Ibu kondisikan mereka di porsi 40 yang teori. Iya. Nah, sekarang bagaimana yang teori ini anak lebih bersemangat juga seperti proses di praktek. Iya. Jadi menurut saya ada salah satu kiat-kiatnya mungkin. Namun mereka tidak harus menulis gitu di atas meja. Iya. Mungkin bisa saja mereka tadi saya sampaikan ya bahwa Ibu boleh mengajar mereka anak-anak tersebut di lapangan, bukan lapangan terbuka Bu. Mungkin ada tempat khusus, mungkin tempat baca di sini ada sekolah, ataupun mungkin sambil di teras gitu. Karena mereka kan progres. Karena mereka di luar mungkin ada rasa jenuhnya berkurang. Tidak menatap satu objek saja. Sini kan menatap objek Ibu aja. Mungkin di luar mungkin sambil itu menggugah selera mereka kan, selera belajar mereka. Oh ternyata teori ini tidak membosankan, tapi menyenangkan. Cuma bedanya kalau untuk praktek langsung dengan alat misalnya, tapi di sini alat yang mereka pegang hanya untuk tapi tidak mungkin pula Ibu harus bawa fokus di luar lapangan ya Bu, tapi lebih ke proses ya sederhana mungkin untuk menarik semangat atau minat anak untuk berproses itu mungkin salah satu langkah yang mungkin bisa Ibu apa ya Bu sama-sama nanti, bukan hanya untuk Ibu, mungkin saya sendiri juga sama bahwa mengurangi kejenuhan itu dengan cara mungkin yang belum pernah kita lakukan. Nah itu bagaimana kita saling berbagi seperti. Ada lagi Bu kira-kira yang perlu kita Iya. diskusikan? Iya Pak. Nah yang Bapak sampaikan tadi itu yang terpikirkan oleh saya gitu Pak, yang mengajak anak-anak ini belajar di luar, misalnya di taman, di bawah pohon atau di aula terbuka. Cuma kendala saya Pak, kan anak-anak ini keluar gitu ya, pergerakan mereka lebih bebas gitu ya. Jadi pasti saya akan kewalahan nanti Pak untuk mengatur mereka. Jadi itu yang membuat saya tidak yakin membawa mereka keluar gitu Pak. Terima kasih. Nah, itu kan salah satu kendala juga. Iya.
luar kan gitu Iya, ya. Pak. Tadi ibu sebenarnya sudah nyampaikan, ibu ada porsi 60% di lapangan. Dari itu ibu bisa mencari solusi. Misalnya nih di lapangan ibu mungkin dalam bidang menanam sesuatu di pot, mereka tenang, mereka bisa dikondisikan kan gitu. Iya. Yang ini tadi ibu susahnya mereka bawa ketersediaan di Iya. Jakarta. Iya, Pak. Tentu selera mereka kan. Iya. Nah di sini kita dalam proses ini ibu juga harus lebih apa ya, membawa mereka dalam suasana menyenangkan dulu. Suasana menyenangkan dulu. Masuk ibu bisa paham. Iya, berarti anak-anak harus saya kondisikan nyaman gitu Pak Iya, ya. Maksudnya nyaman. di luar gitu Iya. ya. Kadang-kadang dengan nada yang tinggi itu bukan berarti mereka lebih menuruti, tapi Iya. dengan pergerakan ibu mengkondisikan beberapa saja itu akan bisa mengkondisikan mereka. Iya. Misalnya gini, ibu sebelum mengarahkan mereka ke satu tempat, misalnya di anggap saja di teras, ibu sudah ada titik-titiknya sudah ibu tentukan. Iya. Ada jarak tempatnya sudah ibu tentukan. Ada lokasi yang tidak perlu mereka lewati. Bisa saja nanti dengan kebebasan ibu silakan belajar di luar nanti ada yang ke kantin. Tidak mungkin ibu kontrol ke sana, Iya. tapi ada kesepakatan di dalam kelas. Kita bisa belajar di luar Iya. tapi dengan catatan kesepakatan bersama ada area-area tertentu yang harus kita bisa kondisikan bersama dan yang tidak bisa. Berarti saya harus ini Pak ya membuat kesepakatan kelas dulu Iya, ya sebelum saya ajak anak-anak belajar di luar ya. Iya, kesepakatan kelas bersama bahwa itu bagus gak untuk keberlangsungan bersama, karena yang bukan hanya siswa ibu yang ada di lingkungan sekolah. Iya. Ya kan Bu, Iya. bisa saja nanti kelas yang sana, kelas yang lain berbeda pas pelajaran olahraga di luar lapangan. Nanti secara tidak langsung tanpa kontrol ibu, siswa yang banyak bisanya lebih ikut main bola. Nah, jadi menurut saya ibu di dalam itu di ruang sebelum ibu membawa anak ke luar sekolah atau luar kelas kita harus ada kesepakatan bersama. Bagaimana menurut ibu? Apakah ada bisa sedikit melegakan pemikiran ibu? Oh iya, ini ada apanya kan sedikit dong untuk kedepannya anak saya. Ya ini anak saya. Dalam arti kan tujuan itu kan anak saya. Lebih mengikuti apa yang saya instruksikan, tidak harus dengan Iya Pak, jadi dari apa yang Bapak sampaikan tadi, apa rencana saya itu untuk membawa anak-anak keluar itu semakin yakin untuk saya terapkan gitu ya, karena ada kesepakatan dulu gitu ya. Jadi saya akan membuat kesepakatan dulu dengan anak-anak. Jadi saya yakin dengan itu saya bisa mengontrol mereka dengan lebih mudah gitu ya. Iya Pak. Bagus Bu, terima kasih luar biasa Bu dengan keyakinan ibu tadi. Ibu sudah apa ya? Menurut saya sudah mumpuni dalam mengayomi siswa yang karena siswa yang ibu dampingi anak yang sudah berpikiran dewasa Bu. Jadi kita harus menyeimbangkan mereka. Nah, beda mungkin dengan kawan-kawan yang menjadi sekolah dasar atau di STP, pemikiran anak-anak tadi berbeda. Dan mereka sudah mungkin lebih tahu daripada kita, cuma mereka tidak mau menahukan diri dari mereka. Nah, dengan cara mungkin kita haku tadi kan Bu, tapi dengan pendampingan ibu seperti itu tadi sangatlah biasa bahwa kita mendampingi tidak membedakan si A, si B, dan si C, tapi bagaimana mereka mendapat terus pembelajaran hasilnya sama yang kita samakan walaupun harapan yang didapat mereka itu mungkin berbeda. Nah, itu Bu. Nah di sini saya bisa mendiskusikan sedikit bahwa apa yang akan ibu rencanakan ke depan itu lebih mengayomi mereka. Karena tadi ibu kegundahan ibu itu rasa seperti tidak bisa mengayomi. Karena mungkin di kelas dengan durasi yang sangat lama tadi mereka jadinya kurang fokus, ibu hanya mungkin yang target materi tercapai, sementara pemahaman anak mungkin terbatas jadinya. Tapi kan tuntutan tadi ibu harus menjalankan. Nah di sini antara tuntutan, tugas dan tanggung jawab ibu dan keinginan kepentingan siswa tadi terpenuhi. Nah dan nanti langkah yang kita diskusikan bersama dapat kita terapkan dan nanti proses tadi kita lebih nyaman berproses kepada kita. Sekian Bu, menurut saya kalau tidak ada kira-kira ada lagi Bu yang kita perlu didiskusikan? Rasa saya untuk pertemuan kali ini cukup Pak ya. Jadi mungkin barangkali apa perkembangan tentang rencana yang saya terapkan ini ke anak-anak untuk pertemuan berikutnya akan saya ceritakan ke Bapak gitu. Terima kasih. Dan satu lagi Bu, Ya. sebelum kita tutup kegiatan hari ini, apapun yang kita lakukan, ya menurut kita baik belum tentu menurut orang lain. Nah, jadi di sini selain daripada peran kita selaku guru bidang studi tadi, kita harus
kolaborasi Bu ya, Iya. sama guru kelasnya, sama pihak sekolah dan orang tua dalam pengkondisian ini. Iya. Kita tambah sedikit Iya, saja Bu ya, Pak, iya. penguatan kepada Ibu, karena menurut saya tadi Ibu sudah bisa mengondisikan, Iya. tapi Ibu tidak harus bisa berjalan sendiri. Iya. Semuanya harus terlibat Bu ya. Iya. Sekian terima kasih. Makasih Pak Dan Ibu, saya ya. juga rasa bahagia bisa sama Ibu saling berdiskusi. Mudah-mudahan ini nanti akan terbangun bagi kita nanti sharing-sharing. Saya juga mungkin suatu saat menemukan suatu pembahasan yang sama akan saya diskusikan kepada Ibu. Iya. Mungkin pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak Joko. Kembali Ibu Rini. Oke, Pak Joko, bagaimana perasaan Pak Joko saat ini setelah melakukan coaching ya dengan Ibu Reni? Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Saat ini? Alhamdulillah Bu, perasaan saya pada hari ini ya lega. Karena leganya di sini Bu. Membahagiakan orang lain itu kan bisa juga secara tidak langsung kan begitu Bu ya. Karena tadi hasil diskusi kami saya kami kepada Bu Reni, kami akan lebih ke bagaimana mencari solusi bersama, bukan hanya setiap bahwa saya harus bagaimana, tapi Ibu Reni juga punya pandangan sama, cuma mungkin belum ketemu pada waktu itu. Jadi ada kebahagiaan saya bahwa saya merasa apa yang saya sampaikan masuk gitu. Sejalan dengan pemikiran dia. Hanya saja mungkin perlu waktu kan ya, perlu waktu untuk kemanusiaan seperti itu. Oke, sangat bagus ya Pak ya. Oke, kalau boleh saya bertanya lagi, saya sebagai pengamat tadi, saya ingin bertanya sama Bapak nih. Perasaan Bapak sangat senang. Nah, bagaimana Pak dengan indikator pencapaian Bapak tadi? Kira-kira Bapak dari coaching tadi, Bapak sudah mencapai indikator yang Bapak inginkan? Baik Bu, terima kasih. Indikator pencapaian saya menurut saya sudah sesuai Bu. Sesuai apa ya, skala prioritas saya itu juga sesuai. Jadi dalam hal ini ya karena ada kesepahaman dan ujung karena kesepahaman, jadi indikator yang saya harapkan ketemu bagi saya, tapi mungkin pengamatan Ibu mungkin berbeda, tapi bagi diri saya yang ke tahun kecil kami sudah ketemu sekarang itu sudah. Kalau selama pengamatan saya tadi dengan indikator Bapak, bagaimana nanti membuka pikiran coaching, mindset coaching, itu sudah dapat ya Pak ya dari pengamatan saya tadi. Nah, dari pengembangan kompetensi tadi Pak, bagaimana Bapak kompetensi inti dari dari kehadiran penuh, dari mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Bagaimana dari ketiga kompetensi itu apa yang Bapak rasakan? Apa ada kekurangan atau Bapak sudah memenuhi semua kompetensi itu? Terima kasih Ibu. Memang di awal kita prioritaskan tadi bagaimana kita sebagai pengamat itu ya. Iya. Dua kompetensi tadi sebenarnya sudah secara langsung terpenuhi. Misalnya saya sudah bagaimana menyimak dengan seksama. Kemudian saya juga memberikan suatu penguatan dalam bentuk pertanyaan yang memancing beliau untuk mengungkapkan sesuatu yang mungkin selama ini belum terungkapkan kepada orang lain. Akan sejawab gitu kan? Karena di sini langsung saya juga tadi pemikiran saya ya, apa yang Bu Reni dan apa yang saya cita dia itu yang inginkan itu ya sedikit terpenuhi, meskipun mungkin belum maksimal, tapi saya prioritas yang pertama saya ketemu, yang kedua kompetensi tadi ya secara tidak langsung mengiringi itu harapan saya. Oke Pak, sangat benar sekali. Dari pengamatan saya tadi, Bapak hampir sudah menguasai semua kompetensi ya Pak ya, sangat bagus. Nah kedepannya ini kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan nih? Mungkin ada coaching lagi dalam situasi yang berbeda seperti itu Pak. Kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan? Nah baik, kompetensi lain yang saya kembangkan nanti ke depan rencana saya selain dari yang fokus pertama tadi ya, saya lebih ke yang kedua, misalnya lebih ke pertanyaan yang berbobot. Karena dengan pertanyaan berbobot kita akan memancing jawaban dari para coaching kita, sesuatu yang mungkin belum terungkapkan. Dan bisa saja mungkin dalam pertanyaan itu tidak langsung terjawab, ada durasi untuk memikirkan itu. Nah, di durasi pemikiran itulah kita mengisi nanti ruang-ruang itu untuk memberikan penguatan pada coaching kita. Ke depan seperti itu. Iya. Sebenarnya Pak, selama saya pengamatan tadi,
Bapak sudah memenuhi semua kriteria kompetensi ini Pak. Nah, dari hasil catatan saya, bagaimana Bapak dari tadi itu memberikan solusi pembelajaran yang menyenangkan, terus mengidentifikasi permasalahan itu yang tidak hanya mendengar saja, tapi Bapak juga bisa menyimpulkan dari apa yang diceritakan Koci tadi ya Pak ya. Terus Bapak juga tadi memberikan trik dalam mengontrol peserta didik, ini sangat luar biasa bagaimana Bapak bisa memberikan trik mengontrol peserta didik kalau kita sedang melakukan pembelajaran di luar kelas tadi saya lihat. Nah, dengan membuat kesepakatan kelas dulu ya, mungkin keyakinan kelas ya Pak ya di awal pembelajaran ya Pak ya. Nah, terus saya lihat juga Koci sangat terkesan dengan trik yang Bapak berikan tadi. Nah, kesimpulan saya, coaching yang Bapak lakukan tadi sudah sangat bagus. Terus kedepannya mungkin kita Bapak lebih bisa mengembangkan lagi kompetensi-kompetensi ini, dan Bapak memang sudah luar biasa di bidang ini. Saya sebagai pengamat sudah mengamati Bapak sangat bagus. Nah, mungkin itu aja ya dari saya ya Pak ya. Semoga kedepannya Bapak makin sukses lagi ya Pak ya. Baik, terima kasih Bu. Sebenarnya saya juga boleh mengucapkan terima kasih atas pendampingan Ibu pada saya pada saat proses kali ini. Nah, seperti yang disampaikan, harapan itu harapan kita bersama. Terima kasih Ibu atas pendampingan saya. Sama-sama ya Pak Joko ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hanya katanya. Oh. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Bagaimana kegiatan sekolah? Alhamdulillah lancar Bu. Jadi anak lagi ujian. Iya. Baiklah Bu Eva, jadi begini, jadi saya kemarin kan sudah dikabari hari ini mau mengadakan coaching dengan Pak Joko, seperti itu ya. Nah, jadi sebelum dilakukan coaching ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Iya Bu. Ya, jadi ini untuk peran Ibu sebagai coach nanti, Ibu harus mengetahui kompetensi coaching. Jadi kompetensi coaching itu ada 3 Bu ya. Jadi yang pertama kehadiran penuh kita terhadap coaching, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi itu, menurut Bu Eva sendiri, yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching nanti? Terima kasih Bu ya. Kompetensi yang akan saya lebih kembangkan nanti mendengarkan aktif. Karena kadang mendengarkan aktif kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Ya, jadi mendengarkan aktif ya. Nah, menurut Ibu sendiri, Ibu sudah punya indikator keberhasilan mendengarkan aktif itu seperti apa? Ya, Kalau indikator mendengarkan aktif, keberhasilan saya ya, standar ya Bu ya. Kadang kita ketika ada yang mengucapkan presentasi kita agak buyar untuk mendengarkan aktif. Tapi insya Allah saya akan mengembangkan lagi kompetensi mendengarkan aktif supaya coach saya bisa menuangkan apa yang dia rasakan. baiklah Bu Eva, jadi kalau seperti itu, saya menganggap Ibu sudah menguasai kompetensi coaching ini dan ingin meningkatkan di bagian mendengarkan aktif. Benar ya Bu? Iya, jadi untuk itu barangkali silakan langsung saja Ibu melakukan coaching dengan Pak Joko dan saya akan mengamatinya ya Bu ya. Terima Silakan. kasih Bu. Oke, assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam Eva. Nah, selamat pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah kabarnya sehat Eva. Alhamdulillah.
Kelihatannya Bapak ini banyak kerutan di keningnya, mohon maaf. Iya Bu. Mana Bu ya, mulai dari mana? Mungkin saya lebih fokus ke permasalahan yang saya di kelas aja Bu ya. Benar. Silakan Pak. Saya sekarang kan menjadi kelas 4. Jadi di kelas 4 saya mengalami apa ya, mendapatkan atau menemukan peserta didik saya itu yang kurang lancar membaca. Nah, jadi di sini saya merasa bagaimana ya, agak kebingungan atau kewalahan begitu ya kalau saya terus lakukan seperti yang saya lakukan saat ini. Nah, jadi saya mohon minta kepada Ibu trik-trik atau cara atau langkah-langkah pandangan dari Ibu. Mungkin ada cara-cara khusus tertentu bagi peserta didik saya tadi yang mengalami keterlambatan membaca. Karena saya kekhawatiran saya tadi, sekarang mereka anak tersebut sudah duduk kelas 4. Nah, yang seharusnya sudah lancar membaca. Jadi saya minta pandangan kepada Ibu, perjalanan dari Ibu, kira-kira ada trik-trik apa yang perlu saya lakukan. Oke, baiklah. Baiklah Pak Joko. Jadi tujuan dari coaching kita hari ini, percakapan kita hari ini, Bapak ingin kita nanti menemukan trik-trik bagaimana bisa mengatasi solusi anak yang terlambat membaca ini ya Pak ya. Oke. Kurang lancar gitu kan? Iya, agak kurang lancar. Benar ya Pak ya? Iya. Oke. Nah, kalau bisa saya mengetahui nih Pak, sekarang ini Bapak di posisi sebagai apa ini Pak terhadap siswa ini yang lambat membaca ini Pak? Posisinya, posisi Ya, sebenarnya sebagaimana kita ketahui kan kalau di jenjang SD itu ada wali kelas ya Pak ya, Ya. karena berbeda dengan jenjang SMA yang langsung ke bidang studi. Ini kalau Bapak sekarang ini sebagai apa ini terhadap siswa tersebut? Baik, terima kasih Bu. Tadi ya saya sampaikan juga saya berada di kelas 4, itu wali Iya. kelas 4. Oh, Bapak wali kelas 4. Jadi saya mendampingi anak dalam keseharian itu Bu. Iya betul Pak. Betul. Oke Pak, berarti Bapak ini di wali kelas 4 ini Kelas sekarang 4. ini ya. Tepatnya kelas 4B. Iya, dan siswa yang terlambat membaca ini berada di kelas 4, Kelas 4. di kelas Bapak Iya, ya seperti itu. Nah, boleh Bapak ceritakan sedikit nih Pak tentang keseharian siswa ini. Nah, bagaimana kesehariannya, terus bagaimana dia dalam pembelajarannya di kelas nih Pak. Baik, terima kasih Bu. Anak tersebut dalam proses pembelajaran di kelas itu hampir sama dengan yang lainnya, mengikuti proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Nah, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti kawan yang lain. Akan tetapi kita ini sesuai kepada Ibu. Dalam proses pembelajaran itu dia akan sering terlambat memperoleh pembelajaran dari saya, karena dalam permasalahan itu keterlambatan membaca. Jadi dia lebih apa ya, tertinggal kepada teman yang lain. Itu saja Bu. Jadi tetap berproses sama seperti kawan lain, tapi dia tidak bisa mengikuti tahapan kawan itu untuk tetap lanjut, dia harus kita berikan pendampingan. Oke, baiklah Pak. Berarti kalau dalam keseharian kita sama saja ya Pak ya, sama memperlakukan siswa itu sama, tidak membedakan bagaimana dia dalam menanggapi sebuah pelajaran seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau karena Bapak bilang siswa kita itu Bapak memperlakukan sama. Nah, kalau bisa kita kasih skala nih Pak dalam hal kelancaran membaca dengan siswa lainnya, siswa yang unik nih tadi, kita bisa katakan kategorikan unik ya Pak ya. Siswa yang unik tadi di skala berapa ya Pak? Baik Bu, terima kasih. Untuk skala anak tadi yang juga unik menurut Ibu, itu saya tidak berani mengatakan dia lebih dari 5, dalam posisi 4,5. Nah, sedikit saya Bu, tadi saya menyampaikan bahwa saya memberikan kebutuhan sesuai sama Iya, dengan betul. proses pembelajaran dalam kelas. Tapi saya sebenarnya sudah membedakan dalam proses tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ada langkah-langkah lain saya selain dalam proses dalam kelas. Saya harus bekerja sama dengan orang lain dalam pendampingan
memperlancar dia membaca. Nah, cuman keterbatasan saya wali kelas, ya saya harus melayani secara keseluruhan. Gitu. Oke, berarti saya bisa simpulkan anak ini menurut Bapak di skala 4,5 lah ya Pak ya. Nah Pak, berarti Bapak bukan tidak melakukan diferensiasi kepada siswa ini ya Pak ya, kalau saya dengar dari Bapak tadi. Bapak juga memberikan ini ya, memberikan waktu khusus di luar jam pelajaran untuk membimbing siswa ini. Apakah benar Pak? Nah, terima kasih Bu. Benar sekali Bu. Nah, hanya saja pendampingan khusus tadi, saya juga keterbatasan waktu yang saya miliki, Iya, jadi Pak. kami juga sekolah harus berkolaborasi dengan Fakultas Sejawat. Nah, hal ini di pihak sekolah melalui pimpinan sudah menginstruksikan salah satu rekan kita untuk mendampingi anak-anak yang keterbatasan belajar seperti itu. Jadi kami selaku wali kelas menyerahkan kepada rekan sejawat setelah proses pembelajaran dan mereka dan dia akan mendampingi anak-anak yang berkepentingan. Nah, bukan hanya di kelas saya saja Bu, di kelas saya juga akan ikut bersama, tapi dengan pembelajaran yang berbeda. Betul. Di dalam satu ruangan itu sudah kita kondisikan. Nah, jadi sini peran kami selaku wali kelas itu bukan berarti habis di situ, tapi kami tetap akan berkolaborasi bersama mencari informasi bagaimana perkembangan anak kami yang kami titipkan, dalam artian kami titipkan kepada rekan sejawat ini tadi. Nah, setiap akhir bulan atau semester kami diskusikan lagi adakah perkembangan bagi anak yang tidak. Nah, di sana dari Bapak yang Bapak ceritakan tadi itu kalau saya bisa memberikan saran ya Pak ya, berarti Bapak sudah berkolaborasi bersama guru ya Pak ya. Nah, jadi gini Pak, kita ini kan dalam membimbing siswa tidak hanya bersama guru ya kan Pak, kita juga bisa berkolaborasi bersama wali murid. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana nih Pak kedepannya? Apakah Bapak mempunyai rencana nih untuk berkolaborasi bukan hanya kepada guru pembimbing khusus tadi, tapi juga wali murid, mungkin bisa juga kepada rekan sejawat lainnya, bagaimana anak ini bisa kita kembangkan belajar membacanya lebih mantap lagi ya, sesuai dengan target Bapak sendiri sebagai wali kelas seperti itu. Terima kasih Bu. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kita sudah berkolaborasi pada rekan sejawat, hanya saja mungkin kolaborasi dengan orang tua itu belum maksimal. Nah, tapi di sini saya menilai secara pribadi dengan orang tua membiarkan ataupun dengan cara orang tua memberikan waktu luang kepada pihak sekolah dalam pendampingan anaknya di luar jam pembelajaran itu sudah termasuk kerjasama, kolaborasi terbangun. Hanya saja mungkin tidak tertuang secara formal, tapi dia menginginkan secara lisan, silahkan kami akan istilahnya kalau sekarang orang tua misalnya menyebut anaknya ada kesabaran di beliau bahwa anaknya didampingi seperti itu secara tidak langsung sudah ada kerjasama itu menurut pandangan saya. Nah, mungkin yang ibu maksudkan bagaimana saya lebih daripada itu, mungkin harus di tempat-tempat tertentu, mungkin saya sampai harus ke rumah bagaimana mengontrol anak, adakah di rumah ada kontrol lain dari orang tua seperti itu. Terima kasih Bu. Jadi kedepannya saya akan lebih membangun lagi kolaborasi kami kepada pihak orang tua. Mungkin hanya tidak sebatas bagaimana dia mempercayakan pihak sekolah, tapi kami usahakan lebih akan masuk ke lingkungan belajar mereka di rumah. Itu rencana kami ke depan. Karena kami ada kekhawatiran bahwa anak ini kerjanya selanjutnya dia harus pandai membaca, ada tuntutan nanti di kelas. Benar ya Pak. Ya bagus sekali Pak Joko ya. Pak Joko sudah sudah membimbing siswa ini sampai nanti Pak Joko berencana akan kolaborasi yang bukan hanya sebagai pada guru pembimbing khusus tadi, tapi juga kepada wali murid. Itu sangat bagus sekali Pak. Nah jadi kalau saya bisa lihat tadi Bapak juga mempunyai tanggung jawab yang besar ya Pak ya kepada siswa Bapak di sekolah ya Pak, terutama Bapak sebagai wali kelas. Nah semangat terus Pak Joko. Nah saya rasa Pak Joko sudah melaksanakan tugas Pak Joko dengan sangat baik Pak Joko. Terima kasih Bu Eva atas pencerahannya, masukannya, kiat-kiatnya kepada saya.
semangat dan peserta didik saya lebih bisa saya ajak untuk duduk bersama bagaimana nanti, karena bagaimanapun mereka juga punya harapan, punya cita-cita yang perlu dibangun dari awal. Kita sebagai penonton bagaimana memposisikan diri sebagai mungkin bisa katakanlah rekanlah di lingkungan mereka di luar jam kedinasan kita. Terima kasih sekali lagi Bu Eva atas masukannya, pencerahannya, trik dan semuanya. Mudah-mudahan hal baik yang disampaikan kepada saya berdampak pada kita semuanya dan pendidikan di Indonesia lebih maju lagi. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih kembali Pak Joko. Sampai jumpa ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Eva, ya saya melihat tadi proses coaching yang sangat bagus sekali. Jadi sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi catatan saya, saya ingin mendengarkan dari Ibu sendiri. Apa yang sudah Ibu lakukan atau Ibu sampaikan ke coaching pada saat coaching tadi yang menunjukkan indikator keberhasilan Ibu mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, kompetensi coaching tadi. Nah, menurut Ibu dulu. Iya, Iya. menurut saya nih ya Bu, Iya. kompetensi yang 3 itu sepertinya sudah maksimal saya kuasai, sepertinya seperti itu Bu. Apalagi mendengarkan aktif tadi. Nah, ada yang perlu di awal tadi kan saya bilang ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Alhamdulillah sejalan tadi saya pikir saya sudah melaksanakan kompetensi mendengarkan aktif itu dengan baik ya Bu ya. Sehingga saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Dan alhamdulillah juga coach saya mengerti dan kita coach saya mempunyai rencana aksinya ke depannya dan kita sama-sama menyimpulkan apa trik-trik apa yang akan dikembangkan ke depannya kepada coach maupun kepada peserta didik yang menjadi sebuah subjek yang akan dikembangkan seperti itu. Baik Bu Eva, jadi apa yang Bu Eva sampaikan tadi itu sejalan dengan apa yang menjadi catatan saya. Jadi saya melihat Bu Eva tadi sudah bisa menguasai kompetensi mendengarkan aktif itu dengan sangat baik gitu ya. Kemudian saya lihat Ibu fokus kepada coaching, kemudian bisa menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh coaching. Nah kemudian satu hal yang sangat saya apresiasi adalah Ibu bisa menangkap kata-kata kunci yang disampaikan oleh coaching sehingga berlanjut bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Akhirnya coaching dengan leluasa, dengan nyaman menyampaikan apa permasalahannya, yang kemudian secara bersama-sama tadi bisa mencari solusi atas permasalahan coaching. Jadi saya rasa itu adalah suatu perkembangan yang sangat bagus sekali Bu Eva. Jadi saya harap ini bisa dipertahankan untuk selanjutnya. Nah, sebagai pertanyaan berikutnya dari saya, apa di proses coaching berikutnya yang kompetensi coaching yang mana yang masih ingin Ibu kembangkan lagi? Iya. Terima kasih Bu ya. Iya. Kalau ditanya kompetensi apa lagi yang akan saya kembangkan, saya pikir saya akan mengembangkan 3 kompetensi ini karena kompetensi ini sangat penting ya dalam pelaksanaan coaching Bu. Jadi kita harus menguasai kompetensi ini di setiap waktu keadaan apapun seperti itu. Iya, ya. Jadi intinya ini ketiganya itu saling berkaitan ya Bu Eva ya. Ya, saling berkaitan, nggak bisa kita pisah-pisahkan. Baiklah Bu Eva, jadi hari ini saya sudah selesai melakukan tugas saya mengamati proses coaching yang Ibu dengan Pak Joko lakukan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini akan memberikan manfaat untuk kita. Jadi itu kita akhir saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam Ibu Rani. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Kita lanjut atau di apa dulu? Di pause dulu. Cek dulu suara takut awak ngomong banyak. Ya Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reni. Waalaikumsalam Pak Joko. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini sangat-sangat baik sekali. Alhamdulillah, terlihat daripada wajah Ibu ikhlas, gitu kan? Mudah-mudahan kita selalu bahagia selalu Bu ya, Amin. selalu sehingga proses nanti apapun itu, karena kita selalu pendidik di kelas kita nanti akan tetap
melamar siswa-siswi. Iya. Ini boleh nih. Saya mengetahui bahwa ibu akan mengadakan kepada salah satu program ini, gitu ya. Iya. Jadi kira-kira nanti apa yang akan ibu diskusikan di situ? Kompetensi apa yang akan ibu di antara ibu selaku coach nanti mana nanti ibu memberikan pertanyaan yang bobot, kemudian ibu ataupun nanti selaku penyimak yang aktif. Jadi ibu lebih ke arah yang mana nanti akan ibu kembangkan kepada coach? Oh iya Pak, jadi ini saya melakukan coaching ini kan baru beberapa kali Oh, baru Pak ya. beberapa kali. Jadi dari yang sudah saya lakukan itu kan saya tahu mana kelemahan saya, kekurangan saya. Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan lagi itu di bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, mengajukan pertanyaan Iya. bobot gitu kok ya. Iya. Jadi salah satu indikator untuk tercapaian ibu nanti pada saat coaching kepada rekan siapapun nanti, Iya. itu nanti apa yang tujuan kedepannya? Saya ingin ketika saya melakukan coaching dengan rekan saya misalnya gitu Pak ya, saya bisa menggali informasi yang sebanyak-banyaknya tentang apa yang dialami oleh rekan saya tersebut, sehingga nanti kami bisa mencari solusi bersama gitu Pak. Nah ini dasarnya kan tentu dengan pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi itu maksudnya. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi ini biar saya bisa menggali informasi yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih Bu. Berarti mudah-mudahan nanti coaching ibu kepada rekan sejawat dalam hal ini nanti bisa berhasil dengan baik dan lancar, karena dengan pertanyaan berbobot itu kemungkinan besar nanti ibu akan berpikir lebih, bisa saja nanti tidak bisa ataupun tidak terlintas jawaban oleh coaching kita dengan pertanyaan yang ibu ajukan, karena itu berbeda dengan kompetensi yang keduanya. Baik Ibu, jadi selama berjalannya kegiatan ibu, saya akan mencatat atau mereka kegiatan ibu kedua nanti tentang proses hidup. Untuk sementara kami persilahkan kepada ibu dan semuanya untuk proses. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Joko atas kesempatannya. Baiklah, selamat pagi Bu Eva, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Reni, alhamdulillah baik Bu Reni. Ya, jadi sesuai dengan janji kita ya, bahwasanya hari ini kita akan melakukan percakapan berkenaan dengan hal-hal yang ingin Bu Eva sampaikan kepada saya. Benar Ya. Jadi apa tujuan kita bertemu hari ini? Kira-kira seperti apa itu Bu Eva? Dari hasil percakapan kita nanti ini, saya berharap ada solusinya bagaimana saya bisa mengatasi siswa saya yang sering datang ke kelas ini terlambat itu. Bagaimana nanti Ibu bisa memberikan triknya supaya saya nanti bisa menghandle kelas saya ini, siswa saya ini, mereka mempunyai kesadaran untuk ke kelas mengikuti pembelajaran tepat waktu seperti itu. Ya, berarti tujuan kita bertemu hari ini adalah untuk membicarakan atau mencari solusi atas siswa yang sering datang terlambat ke kelas Ibu ya. Iya. Jadi sebelumnya kalau boleh saya tahu Ibu sebagai wali kelas atau sebagai apa nih di sekolah? Iya, saya sebagai wali kelas Bu, dan juga bidang studi, karena di tingkat SMA ini kan Bu, kita wali kelas dan kita mau mampu pelajaran bahasa Inggris. Kalau saya kan akal saya bahasa Inggris itu. Jadi untuk siswa yang bermasalah itu ada berapa orang? Oke Bu, siswa saya ini Bu, Iya, modelnya satu terlambat itu dia berkelompok nanti. Iya. Dia satu kelompok itu 4 orang lah. Jadi kalau satu anggotanya terlambat, Iya. yang keempatnya juga terlambat, juga begitu Bu. Jadi dia ngikut tuh, saling kompak lah, seperti itu ya. Tingkat anak-anak ini ya Bu ya, ini memang tingkat kelas 12 Bu. Iya. Tingkat yang paling tinggi kan di tingkat SMA ini. Jadi bisa saya pahami ya situasinya. Kalau boleh saya tahu Bu, sejauh ini usaha apa yang sudah dilakukan untuk
untuk mengatasi atau masalah anak-anak yang sedang terlambat ini usahanya. Ya. Kalau usaha saya rasa saya sudah mengusahakan sebisanya dengan cara di awal tahun pelajaran saya sudah membuat kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas nanti terciptalah keyakinan kelas dan mereka mengetahui bahwa datang tepat waktu itu sudah merupakan kewajiban bagi mereka, ya seperti itu. Tapi dengan seiring waktu mungkin saya lihat ada kebosanan atau seperti apa. Jadi mereka kadang sengaja ibu datang ke kelas itu sengaja dilambatkan. Saya nggak tahu entah kenapa seperti itu. Berarti Bu sudah dari awal sekali sudah ada antisipasi lah istilahnya dengan membuat kesepakatan kelas ya Bu ya. Nah saya rasa itu adalah suatu hal yang sangat bagus sekali. Hanya saja dalam penerapannya ternyata anak-anak belum maksimal dalam mengikutinya. Nah kalau boleh saya beri apa namanya itu ada skala 1 sampai 10 gitu ya. Nah dari usaha yang dilakukan itu efeknya ke anak-anak di skala berapa gitu ya? Ini Bu, ketika saya pendampingan kepada mereka, saya sebagai wali kelas tentu ada pendampingan ya Bu ya. Ketika nanti ada guru bidang studi lain memberitahu saya bahwa siswa ini Bu ketika pembelajaran saya sering terlambat. Nah, saya lakukan pendampingan dengan menanyakan, saya sudah lakukan bagaimana proses alur segitiga restitusi sampai akhirnya anak tersebut meyakini bahwa mereka seharusnya datang tepat waktu di kelas ya Bu ya, bukan hanya pelajaran saya saja tapi juga pelajaran yang lainnya. Nah dari setelah pendampingan itu seminggu 2 minggu itu ada progres Bu, yang tadinya skalanya 6 ini sudah naik di skala 8. Nah, tapi seiring waktu lagi Bu, skala ini menurun lagi Bu. Dari 8 tadi menjadi 6 lagi kembali Bu. Nah, seperti itu. Ini menarik sekali ya Pak ya. Jadi ada usaha kemudian menunjukkan kemajuan, ternyata mundur lagi gitu ya. Nah menurut analisa Ibu gitu ya, penyebabnya apa gitu? Jadi bisa ada kemajuan kemudian tiba-tiba mundur lagi. Nah, kalau menurut saya ya bukan sekali itu saja saya pendampingan kepada mereka. Saya akan melakukan pendampingan lagi setelah ada penurunan kedisiplinan tadi, saya panggil lagi Bu. Saya melakukan menanyakan lagi apa yang menjadi faktor mereka. Nah, terkadang mereka ini bilang Miss, saya lapar. Nah seperti itu. Saya ngantuk. Dia kan terlambatnya itu bukan hanya di pelajaran pertama, ada pelajaran di tengah-tengah ya Bu ya, ada juga pelajaran yang terakhir. Terakhir itu kan kami pulangnya di jam 3-4 itu terakhir gitu ya. Nah jadi di saat itu jadi adalah bermacam-macam ya Bu, alasan mereka tuh macam-macam. Ada yang ngantuk, ada yang lapar, ada yang sakit perut. Nah sepertinya mereka mempunyai alasan-alasan tersendiri lah kenapa mereka sampai melakukan hal seperti itu. Jadi dapat saya tangkap dari apa yang disampaikan tadi, jadi mereka itu sebenarnya ada kebutuhan yang harus mereka penuhi sehingga mereka bersikap seperti itu, datang ke kelas tidak tepat waktu seperti itu ya. Baiklah, jadi untuk langkah yang sudah Ibu lakukan tadi itu apakah Ibu lakukan sendiri atau guru yang lain melakukannya juga? Nah seperti ini. Iya. Memang kalau kita untuk mengkomunikasikan dengan satu atau lebih guru, yang sudah saya lakukan itu mengkomunikasikan hanya 1-2 guru yang kita sering berkomunikasi lah seperti itu. Tapi
tapi untuk keseluruhannya mengkomunikasikan atau mencari solusi tentang masalah ini belum ada Bu, karena mungkin keterbatasan waktu ya, karena Bu ini dengan Bu ini kita kan berbeda-beda jam masuknya seperti itu Bu ya. Nah tapi setelah antara 1-2 guru ini tadi melakukan hal yang sama, kita mendiskusikan itu, setelah kita putuskan kita melakukan hal bagaimana untuk siswa ini, memang guru yang kita yang komunikasi ini tadi memang ada perubahan siswa ini Bu, tapi nanti di guru yang lainnya, yang guru lainnya ini yang belum kita diskusikan lah bagaimana trik menangani anak ini seperti itu Bu. Jadi kondisinya seperti itu ya. Iya, Buktinya dari apa yang disampaikan tadi, ketika ada kolaborasi dengan beberapa guru saja itu sudah ada efeknya, efek positifnya ke siswa. Iya. Ya. Berarti untuk efeknya yang secara menyeluruh kepada seluruh siswa, kita butuh dukungan seluruh guru. Seperti itu ya Bu ya. Iya, kalau saya analis, Ya. saya rasa kita memang harus kolaborasi sepertinya Bu ya, bukan hanya guru saja. Ya. Begitu juga dengan warga sekolah lah Bu, semuanya, termasuk juga pihak kantin ya, seperti itu juga ya Bu ya. Iya. Nah, jadi saya senang sekali gitu Bu Eva cepat menangkap dari maksud saya gitu. Jadi bukan hanya guru, kan juga kantin, keamanan, termasuk ya stakeholder kepala sekolah gitu ya. Nah, barangkali kalau kita membuat sebuah komunitas gitu ya, komunitas praktisi di sekolah, di mana di situ kita memang fokus untuk membahas masalah anak-anak kita ini, seperti masalah siswa terlambat, barangkali itu bisa menjadi salah satu solusi gitu ya. Nah, bagaimana menurut Bu Eva gitu? Kan komunitas praktisi itu melibatkan seluruh siswa. Iya, benar Bu. Itu ide yang sangat bagus ya Bu ya. Di awal-awal saya sudah punya pikiran seperti itu juga, cuma belum terlaksana Bu. Tapi seiring ini tadi, sepertinya bagus juga ide Bu tadi. Artinya saya memang harus melakukan komunitas praktisi, bagaimana caranya menanggulangi atau menghandle siswa yang terlambat masuk ke kelas ya, lambat masuk ke kelas, nah seperti ini Bu. Ini solusi yang sangat bagus nih Bu. Mungkin saya bisa berencana dari sekarang ya Bu ya, solusi bagaimana saya membuat komunitas praktisi ini ya untuk fokus kepada siswa yang terlambat ke kelas ya Bu ya. Iya. Masya Allah begitu ya. Saya melihat Bu Eva sangat antusias sekali karena memang sudah ide ini sebenarnya sudah ada gitu ya, sudah ada di pemikiran Bu Eva, cuma mungkin belum ada waktu untuk merealisasikannya. Jadi dengan komunitas praktisi nanti Eva dengan kawan-kawan bisa membahas lebih fokus lagi permasalahan anak-anak di luar masalah pembelajaran di sekolah. Jadi bisa saya simpulkan demikian ya Bu Eva ya. Iya benar Bu. Iya. Oke, baiklah. Jadi karena kita sudah mendapatkan solusinya, kemudian Bu Eva tadi sudah berkomitmen mulai dari sekarang gitu ya, sudah ada rencana untuk merealisasikannya kembali, menghentikannya kembali. Jadi saya rasa pembicaraan kita hari ini sudah sampai kepada titik temu gitu ya, titik temunya. Bagaimana menurut Bu Eva? Apakah masih ada yang mau disampaikan lagi? Nah, terima kasih Bu, kayaknya cukup sekian saja. Mungkin kedepannya nanti kalau ada kendala dalam melaksanakan pembuatan perencanaan komunitas praktisi, mungkin kita bisa sharing lagi ya Bu ya. Untuk hari ini cukup Bu, terima kasih banyak atas saran dan solusi yang diberikan kepada saya ini ya. Iya, dan satu hal lagi, tetap kita jaga kolaborasi dengan seluruh warga sekolah ya Bu ya. Iya benar Bu. Iya. Baiklah Bu Eva, jadi karena kita sudah selesai, sudah menemukan solusinya, jadi untuk hari ini saya rasa pembicaraan kita tidak cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah mau berbagi dengan saya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini akan bermanfaat untuk saya dan juga untuk Ibu Eva dan rekan-rekan di sekolah khususnya. Terima kasih Bu Eva. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Meli dan Bu Eva. Saya mengamati jalannya diskusi Bu berdua itu sangat luar biasa. Saya sangat mengapresiasi karena fokus
khusus dari ibu yang sampaikan di awal bahwa ibu lebih mendukung kepada ibu rumah. Nah, dan saat ini Bu Eva sudah memberikan dan artian jawaban atau apa ya berupa pemberian informasi baru kepada Bu Reni bahwa itu juga sejalan dengan pemikiran ibu. Misalnya saya bisa ambil salah satu contoh tadi ibu memberikan gambaran bahwa untuk melakukan sesuatu itu ada hal lain yang perlu dibuat. Dia kok tadi menjawab membuat kesepakatan itu rasa dan membuat penyelesaian masalah lalu pada resolusi dan seterusnya. Di situ sudah sesuai mungkin dengan keinginan ibu saat ibu inginkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ibu itu tidak seyogyanya bisa terjawab oleh orang-orang yang mungkin belum pernah melakukan hal tersebut. Nah, situ yang saya sampai untuk boleh di awal tadi bahwa mungkin saja nanti pertanyaan ibu tidak akan terjawab, tapi dalam hal ini sangat luar biasa ibu beserta ini bahwa pertanyaan ibu sampaikan sudah sesuai dengan yang ibu harapkan. Nah, di sini saya juga akan tanyakan kepada ibu, terus kompetensi apa lagi yang akan rencana dikembangkan. Nah, setelah itu sebenarnya saya menanya ke ibu, kalau ibu dalam pendampingan kepada konsekuensi ibu yang akan melakukan itu. Untuk pendampingan tadi Pak Iya. ya, coaching tadi saya menilai diri saya ini berada di posisi 9. Wah, luar biasa, 9. posisi 9, ya. Jadi masih ada hal-hal yang menurut saya belum maksimal saya lakukan. Terima kasih Bu. Posisi 9 posisi yang sangat luar biasa dan kita harus berpikir positif seperti itu Bu, memang satu. Jangan kita menganggap kita tidak mampu, tapi jangan menganggap kita harus mampu meskipun belum kita sampai di titik itu, karena kita semuanya berproses. Nah, jadi seperti pertanyaan saya sebelumnya, kira-kira kita siapa lagi yang dikembangkan pada kesempatan? Karena ini udah yang coaching yang sekian tadi dan banyak pelajaran yang saya ambil dari hari ini, saya berpikir semua kompetensi coaching itu harus saya kuasai. Karena ini merupakan satu kesatuan, tidak bisa kita pisah-pisahkan, ya satu kompetensi mendukung kompetensi yang lainnya. Jadi untuk selanjutnya saya akan berusaha untuk mengembangkan dan menguasai ketiga-tiga kompetensi coaching ini Pak. Nah, benar sekali tadi sudah terlihat Bu. Terlihat di mana ibu dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mungkin memerlukan durasi waktu menjawab, ibu belum menyimak dengan seksama. Menyimak seksama dan ibu harus konsentrasi pun di sana, sehingga ibu bisa menemukan solusi atau cara yang masuk di konsep kita. Mungkin sekian mungkin yang dapat saya sampaikan bahwa apa yang harus saya sampaikan ibu apa namanya diskusikan berdua itu sudah luar biasa dengan pengamatan saya. Mudah-mudahan nanti kita bergerak bersama untuk bergerak bersama, karena suatu saat kita akan berproses bersama dalam posisi yang berbeda. Nah, mungkin hanya itu untuk kesempatan kali ini Bu, saya akan mencatat hasil kesepakatan kita. Mudah-mudahan sebagai catatan saya nanti bisa kita diskusikan lagi kira-kira belum pada titik temu yang ibu inginkan maupun ibu yang inginkan. Sekian, terima kasih. Baik, berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Joko. Waalaikumsalam.